Hai, welcome back to Si Films. Bersama gua, Chandra. Di Si Films, gua bakal ceritain plot dari sebuah film dan kemudian gua review berdasarkan pengalaman pribadi gua pada saat nonton film ini. Kali ini gua bakal bahas film dari Belgia. Ya, Belgia. Nggak begitu familiar ya film Belgia untuk kita. Tapi Netflix kali ini merilis sebuah film Belgia yang berjudul Into the Night. Yang belum begitu lama ya rilis di Netflix, yaitu pada tanggal 1 Mei 2020. Dengan total 10 episode. Dan rata-rata satu episode itu kurang lebih 40 menitan. Jadi kalian bisa habisin film ini kurang dari 1 hari lah. Ntar doang kok. Film ini bergenre apokaliptik, post-apokaliptik, drama, dan thriller. Untuk aktor dan aktrisnya sendiri kurang begitu familiar ya buat gua, karena ini kan film Belgia. Buat kalian yang belum nonton filmnya, mending nonton filmnya dulu deh, karena video ini mengandung spoiler ya. So, kita lanjut ke plot. Kita diperlihatkan bandara Brussels yang sangat sibuk. Secara tiba-tiba ada seseorang yang merampas senjata milik petugas bandara. Dia adalah Terenzio. Dia membajak sebuah pesawat dan memaksa co-pilot untuk menerbangkan pesawatnya. Matthew yang tidak begitu kooperatif kemudian ditembak di bagian lengannya. Tembakan ini juga merusak sistem komunikasi dalam pesawat ya. Matthew yang terluka kemudian diobati oleh seorang penumpang wanita yang berprofesi sebagai perawat panggilan. Dia Laura. Sylvie, seorang penumpang yang merupakan mantan militer. Dia sebelumnya bisa menerbangkan helikopter. Kemudian dia mengajukan diri untuk membantu pilot menerbangkan pesawat. Keberangkatannya harusnya ke Moskow, kemudian dialihkan menuju Islandia. Dan ternyata, betapa terkejutnya mereka ketika sampai di Islandia, mereka melihat pesawat yang terbakar dan orang-orang yang berserakan di landasan pesawat terbang. Rick, seorang penumpang yang berencana ke Moskow untuk menemui pacarnya. Dia membaca sebuah artikel yang membahas tentang chaos yang sedang terjadi. Dan dikatakan oleh Horst, seorang climate scientist. Dia mengatakan bahwa hal ini berkaitan dengan perubahan polaritas matahari yang mengakibatkan perubahan magnet bumi setiap 11 tahun sekali. Hal ini menciptakan sebuah ledakan gamma yang kemudian mempengaruhi DNA makhluk hidup dan bisa menyebabkan kematian. Para penumpang kemudian mempercayai Terenzio bahwa mereka harus pergi ke barat untuk menghindari sinar matahari. Karena tidak bisa mendarat di Islandia, akhirnya mereka menuju Skotlandia. Di Skotlandia mereka mempersiapkan berbagai kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar. Di sini mereka juga bertemu dengan 3 orang ya, yang mengaku sebagai pilot, avionik, dan mekanik. Kemudian mereka ikut dalam kelompok ini untuk menuju Kanada. Tidak lama setelah itu ternyata diketahui bahwa 3 orang ini adalah kriminal yang sedang melarikan diri. Sesampainya di Kanada, mereka menemukan banyak sekali mayat yang berserakan di area bandara. Mereka juga menemukan anak-anak sekolah di dalam bus yang tidak bisa keluar, dan mereka semuanya tidak bernyawa. 3 orang kriminal yang sebelumnya menyamar, diperdaya oleh para penumpang untuk ditinggalkan di Kanada. Sesaat sebelum mereka lepas landas, seseorang dari 3 kriminal ini menembakkan sebuah peluru ke arah pesawat, dan mengakibatkan jendela pesawat itu berlubang. Situasi semakin chaos ketika jendela tersebut pecah. Matthew yang menyadari keadaan ini kemudian menurunkan ketinggian pesawat, sehingga tekanan udara tidak begitu kencang. Jendela ini pun berhasil ditutup dan mereka selamat. Perjalanan kemudian dilanjutkan ke Hawaii. Ayas, yang identitasnya masih misterius, di sini terbongkar bahwa dia adalah seorang pengedar narkoba. Di sini terjadi perdebatan untuk meninggalkan Ayas, karena dia dianggap berbahaya bagi kelompok ini. Tapi akhirnya dia tetap di pesawat dengan bantuan Terenzio. Dengan segala konflik yang terjadi, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Brussels. Ya, kembali ke Belgia. Di sini keadaan Matthew semakin parah ya, akibat tembakan yang dia terima sebelumnya. Sylvie kemudian terpaksa mendaratkan pesawat ini hanya bermodalkan video streaming. Matthew semakin sekarat, akhirnya dia dioperasi oleh Laura. Di Brussels, mereka menemukan bahwa ada sebuah bunker di Bulgaria yang bisa melindungi mereka dari sinar matahari. Dengan mengetahui informasi ini, mereka langsung bergegas menuju Bulgaria. Sesampai di Bulgaria, mereka terbagi menjadi 2 kelompok, yang menggunakan 2 mobil, karena 1 mobil nggak cukup ya. Kelompok Sylvie berhasil menemukan bunker terlebih dahulu, tetapi kelompok Ayas, mereka tidak berhasil menemukannya langsung, karena mereka mengambil tikungan yang salah. Tapi dalam ketegangan ini, akhirnya mereka berhasil sampai di bunker. Akan tetapi, Terenzio tidak berhasil selamat, karena dia diborgol oleh Sylvie sebagai jaminan untuk menyelamatkan Ayas dan teman-temannya. Masih banyak detail-detail lain yang nggak gue sampein ya dalam video plot ini. Seperti hubungan antara Dominic, ibunya, dan Ayas. Dan masih ada juga detail-detail lainnya. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa saksikan film ini di Netflix.
Oke, menurut gue Into the Night ini menghadirkan ide yang gak biasa ya. Ketika matahari sebagai aspek penting dalam kehidupan kita di bumi, di film ini matahari malah digambarkan sebagai sebuah ancaman. Iya, ancaman. Ya karena matahari bisa membunuh umat manusia. Ya, walaupun kita dikasih tahu ya alasannya kenapa matahari ini bisa membunuh manusia. Tapi kita masih belum tahu nih gimana cara mengatasinya. Kita belum tahu juga apa sih yang akan terjadi selanjutnya. Di season 1 ini kita lebih diperlihatkan adegan-adegan melarikan diri dari sinar matahari ya. Scene-nya pun lebih banyak di dalam pesawat. Di sini kita juga dihadirkan tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan tenaga ahli di bidangnya, tapi mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Seperti Laura yang mengoperasi Matthew dengan peralatan yang seadanya, dan menurut gua dia tidak cukup kompeten ya untuk melakukan sebuah operasi. Ya secara logika sih nggak mungkin. Ada juga Sylvie yang menurunkan pesawatnya hanya bermodalkan video streaming. Kayaknya gak banget deh. Menurut gue juga masih ada beberapa hal yang menurut gue janggal. Seperti ketika kelompok ayah yang nyasar dan mereka harus melompati pagar yang dialiri listrik. Di sini dikatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 5 menit untuk melompati pagar tersebut dan sampai di bunker. Tapi dengan apa yang mereka lakukan pada scene-scene itu harusnya lebih dari 5 menit deh. Pokoknya masih banyak deh hal-hal yang menurut gue janggal ya kalau kita mau lebih bahas lebih lanjut lagi. Tapi setelah dipikir-pikir, film ini kan mengangkat konsep yang beda banget. Ya bisa dikatakan konsep yang agak mustahil ya, ketika matahari sebagai sumber energi di bumi, di sini malah bisa mengancam keselamatan manusia. Ya mungkin film ini memang mau mengangkat hal itu, yaitu hal yang mustahil terjadi, bisa aja terjadi. Terlepas dari hal tersebut, menurut gue film ini cukup layak untuk dinikmati ya. Peran yang dimainkan oleh masing-masing tokoh pun menurut gue sangat baik. Dan setiap judul episode di sini mewakili nama dari masing-masing tokoh dalam film ini. Semoga untuk season selanjutnya tambah keren lagi ya, dan kita diajak untuk memahami bagaimana proses matahari ini bisa membunuh manusia. Terus menurut gue ada hal kecil yang bisa menjadi clue untuk season selanjutnya, yaitu Dominic, seorang anak kecil yang menemukan sebuah tas dan di dalamnya ada seekor binatang. Nggak tahu ya itu marmut atau apa. Kemungkinan besar sih hewan-hewan pangeran ya. Nah, jadi sepertinya binatang ini bisa menjadi clue, petunjuk bagaimana binatang ini bisa bertahan ketika makhluk-makhluk hidup di sekitarnya itu meninggal semua. Ya, ini hanya dugaan ya. Semoga aja bener. Dengan konsep cerita yang segar dalam film ini, gue cukup menikmati film ini ya. Dan gue masih penasaran sih, apa sih yang akan terjadi di season selanjutnya. Untuk film Into the Night ini, gue kasih rating 7,5/10. Cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe buat dukung channel ini. Like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan jangan lupa kasih komen ya. Kenapa kalian suka atau nggak suka sama video ini. Biar gue bisa bikin konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai di sini aja. See you!